Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Via Story lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Sebelum masuk, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng, biar gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Bagi yang sudah, aku ucapin banyak berterima kasih. Gak perlu lama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya sekarang. Setelah bermimpi itu, Jenny mencari petunjuk bahkan di internet. Tapi dia tidak bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Apa dia memang datang ke malam di mana mamanya menemui Indah dan meminta agar Jenny bisa tinggal di sini? Bagaimana bisa rohnya terbawa ke sana? Semuanya sangat sulit untuk dicerna. Jenny tidak bisa hidup dalam kebingungan. Jadi sebelum Indah berangkat kerja, dia terus mengekori gadis itu yang berada di dapur sedang membuat teh. "Jen, kamu mau teh juga?" Indah bertanya kepada Jenny yang duduk di kursi meja makan. "Gak, aku pengen tanya sesuatu sama kamu." "Tanya aja Jen, biasanya juga kamu langsung ngomong gak ditahan-tahan. Kemarin aku mimpi, di sana aku lihat kamu sama mama ngobrol. Itu kalau gak salah hari sebelum aku pindah, dan pertama kali kamu ketemu sama mama." "Oh iya Jen, mama juga udah cerita sama aku. Kalau beliau sendiri yang meminta izin kepada kamu supaya aku boleh tinggal di sini." "Nah, aku mimpi dan dengar percakapan soal itu. Apa benar kamu ingin aku tinggal di sini, selamanya sama kamu?" Indah meletakkan segelas teh hangat itu dan menarik kursi. Tidak ada yang berubah dari raut wajahnya. Indah tenang tanpa emosi. "Jen, mimpi itu bisa jadi gak ada arti apa-apa. Kamu terlalu memikirkan soal perkataan mama kamu sendiri, jadi pas tidur juga sampai ke bawah. Tapi soal beliau datang dan berbicara secara langsung sama Mbak emang benar. Beliau takut kamu akan tinggal dengan orang yang salah. Soal saya pengen kamu tinggal di sini selamanya, mungkin itu terdengar agak berlebihan. Tapi gak selamanya juga Jenny, tapi selama saya masih tinggal di sini kamu juga harus. Karena saya malas menerima orang baru. Terus kenapa kamu bisa langsung yakin untuk biarkan aku tinggal di sini? Sedangkan kamu sendiri belum kenal dan gak tahu sifat aku gimana. Apa kamu gak takut setelah mengiyakan, malah datang gadis suka melawan?" "Jen, mama kamu meyakinkan banyak hal sama saya, makanya saya berusaha percaya. Waktu itu mama kamu kelihatan frustasi juga kesulitan. Jadi mau gaknya saya berusaha bantu. Beneran karena gak ada alasan lain, kamu menerima bantuan itu? Jen, kamu curiga sama saya karena cerita mama kamu?" tanya Indah. Jenny langsung menggeleng. Bahaya juga bila Indah marah kepada dirinya. Karena ia sudah sangat bersyukur Indah mau menjawab. "Aku cuma mau tahu aja, supaya gak ada rahasia di antara kita. Karena mimpi kemarin terasa terlalu nyata dan sulit aku cerna. Jen, kalau kamu emang gak mau tinggal di sini, silahkan pindah kapanpun kamu mau. Mungkin setelah kamu pergi saya gak akan menerima orang lain. Karena memang sedikit itu untuk saya memberikan kepercayaan. Kalau kondisi di sini selalu aman, aku jelas gak akan pindah Mbak. Mama juga katanya untuk bayar biaya sampai aku lulus. Jadi gak mungkin aku minta uang untuk sewa tempat lain." "Baguslah kalau begitu, ada lagi yang mau kamu tanyakan Jen?" "Oh iya Mbak, soal Mbak Julie. Apa rahasia terbesar dia,
karena memelihara makhluk menyeramkan itu? Atau ada hal lainnya yang harus aku cari tahu? Kasih aku petunjuk, supaya aku gak bingung harus gerak dari mana dulu. Ada hal lain yang jauh lebih penting dari itu, Jen, makanya saya mau kamu selidiki. Kamu boleh dekat sama dia, tapi ingat jangan terlena. Cukup dekati untuk mendapatkan informasi tentang apa yang mau kamu cari. Itu harapan saya sama kamu, Jenny. Oke, sebelum tahu hal apa yang sebenarnya tersembunyi, aku akan terus mencari tahu sampai mendapatkan jawabannya. Bagus. Saya suka kalau kamu semangat begini. Saya pergi dulu, Jenny. Segala hal yang membuat kamu penasaran tentang alasan saya menerima kamu sudah terjawab semuanya. Jenny membiarkan Indah pergi. Dia mulai mengatur rencana agar bisa menguak rahasia Julie secepat mungkin. Pulang kuliah, Jenny menahan Adrian dan mengajak cowok itu untuk nongkrong terlebih dulu. Jenny merasa tidak nyaman bila harus membahas ini di apartemen. Dia perlu bantuan Adrian, bila sendirian ia merasa agak takut. Jen, jadi lo beneran udah curiga banget sama Mbak Julie? Gue bingung harus gimana ya. Tapi gue mikir, kalau kita harus ketemu sama makhluk yang ada di dalam unit dia. Lo gila, Jen, lo kira jin mau kerja sama dengan kita? Lo jangan sampai kemakan omongan iblis dan mendorong lo dalam bahaya. Pokoknya gue gak setuju dengan ide itu, Jen. Adrian, cuma ini satu-satunya cara untuk gue mendapatkan petunjuk. Makhluk yang ada di dalam unit dialah alasan Mbak Julie berusaha mendekati gue selama ini. Setelah kembali dari libur semester, gue sadar kalau tatapan mata Mbak Julie jadi beda. Senyuman menenangkan yang selama ini gue lihat, berubah menakutkan dan kadang bikin gue bergidik ngeri. Kalau gue gak ambil langkah, gue gak tahu apa yang akan terjadi. Ini hidup gue, Adrian, jadi tolong banget gue minta bantuan sama lo. Gue takut berada dalam bahaya, gue gak bisa tenang kayak dulu. Jen, gue juga bingung. Misal kita ketemu sama makhluk itu pas ada dia juga gak mungkin. Dia jelas bakalan sadar, untuk ketemu dan berusaha maksa ngobrol butuh banyak waktu. Jadi gak secepat itu, Jen, apalagi gue gak ada pengalaman ngomong sama setan. Adrian, gue udah punya beberapa ide. Pertama, kita bisa ajak Mbak Julie makan bareng. Terus gue kasih obat tidur ke makanan dia. Setelah Mbak Julie ketiduran, kita bisa coba berdiskusi dengan makhluk itu. Terus yang kedua, kita harus bisa mendapatkan kunci kamar Mbak Julie. Gila, Jen, dua-duanya susah banget buat dilakuin. Menurut gue jangan coba langsung diskusi sama setannya. Tapi kita harus cari tahu dulu modelannya kayak gimana supaya bisa antisipasi. Bayangin nih, Jen, misal kita melakukan itu setelah Mbak Julie tidur. Dan kita gak bisa handle makhluk menyeramkan itu, dia bisa balik nyerang lo. Gue gak mau mati konyol di usia muda, Jen. Terus yang kedua, gak ada kunci cadangan yang Mbak Julie simpan di bagian resepsionis. Soalnya gue pernah tanya pas dulu mau nitip barang di unit dia. Mbak Julie bawa semua kunci cadangan, karena dia gak percaya siapapun. Misal kita bobol pintunya, dan kita diserang itu juga bahaya. Jenny menyetujui apa yang Adrian katakan. Dirinya terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya, sampai lupa akan resiko yang mungkin mereka berdua dapatkan. Terus gimana dong? Kita tahu jenis makhluknya aja enggak? Gue cuma lihat sekilas aja dan itu menyeramkan. Pasti ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk di unit Mbak Julie.
Gak mungkin juga misal kita lihat secara langsung, yang ada gemetaran di situ. Kita harus ke unit Mbak Juli bareng. Lo bisa ajak dia ngobrol dan gue yang cari petunjuk atau sebaliknya. Lo yakin mau kerja sama dengan gue soal ini? Tanya Jenny tiba-tiba. Adrian bingung sendiri, sedari tadi perempuan ini tampak bersemangat mengajak dirinya padahal. Bukannya lo Jen yang maksa gue sejak tadi. Kenapa sekarang malah jadi begini? Maksud gue, lo beneran sanggup menerima semua resiko. Entah itu bisa jadi kita sakit, atau ditangkap polisi karena masuk sembarangan ke unit orang. Atau parahnya kita bisa mati, ini semua bukan hal yang mudah. Lo udah mempertimbangkan itu, semua sebelum mengatakan iya? Adrian dibuat merenung oleh Jenny detik itu juga. Dia ingin selalu membantu Jenny apapun resikonya. Misal gue gak bantu, emang lo bakalan berani melakukan itu semua sendirian Jen? Gak lah, lihat sekilas aja gue takut apalagi ngomong. Banyakin nonton horor mulai sekarang. Supaya lo gak kagetan waktu kita menjalankan misi. Gue gak takut atas resikonya asal kita menghadapinya bareng. Atau malah lo sendiri yang takut mati konyol? Tanya Adrian kemudian tertawa meledek. Jenny berdecak kesal. Gue juga gak takut, ayo kita selesaikan misi ini bareng-bareng dan tanggung semua resiko termasuk kematian. Adrian juga Jenny akan melakukan rencana malam ini, berhubung Juli sedang berada di apartemen. Kesempatan berharga jelas tidak bisa dilewatkan. Bagaimana jika tiba-tiba Juli pergi? Mereka terlalu malas menunggu sampai perempuan itu kembali lagi ke apartemen. Jadi selagi ada kesempatan, memang sudah seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Jen, kamu yakin bakalan kuat mental kan? Indah tampak khawatir dengan Jenny. Sejak gadis itu berencana melakukan misinya, Indah terus saja menanyakan apa Jenny yakin atau tidak. Mbak, aku udah siap menanggung semua konsekuensinya. Setelah mendapatkan rahasia Mbak Juli, aku baru bisa tenang tinggal di sini dan berteman sama dia. Sebelum semuanya terbongkar, aku gak bisa menaruh rasa percaya dengan mudah. Soalnya aku merasa dia emang gak sebaik, seperti yang aku pikirkan pertama kali. Saya harap kamu berhati-hati, jangan lupa baca doa. Soalnya makhluk yang kamu hadapi bukan hal sederhana. Kamu kemungkinan bakalan sakit setelahnya, tapi coba sebisa mungkin aja jangan dipaksa. Masih ada hari lain. Misal kamu gak mendapatkan apa-apa malam ini. Jenny terus saja diberikan dukungan oleh Indah. Iya Mbak, jangan bilang sama siapa-siapa soal misi ini ya. Selain Adrian, hanya kamu yang aku kasih tahu. Indah mengangguk, dia terlihat tidak bisa mengalihkan pandangan dari Jenny. Aku janji bakalan kembali ke unit dengan keadaan selamat. Mbak cukup tunggu aku di sini, jangan kemana-mana sebelum aku pulang. Setelah mereka sama-sama setuju, Jenny keluar dari unitnya. Dia mengatur ekspresi wajah menjadi tenang, tidak ada yang boleh menaruh curiga. Jenny menunggu Adrian, yang memang sedang turun ke bawah untuk mengambil makanan yang sudah mereka pesan. Ayo kita masuk ke dalam. Jenny berjalan di belakang Adrian. Mereka mengetuk pintu. Juli menyambut dengan senyuman yang terlihat bahagia. Membuka pintu lebar-lebar, sehingga mereka berdua bisa melihat kondisi unit Juli. Ayo masuk ke dalam, Mbak senang karena akhirnya juga punya kesempatan buat nongkrong bareng lagi. Meski gak di luar apartemen, di sini juga menyenangkan. Jenny tersenyum kaku sebagai respon. Setelah masuk ke dalam, dia menatap ke arah pintu kamar.
Seperti sebelum-sebelumnya terkunci dengan rapat. Adrian mengikuti ke arah mana Jenny memandang, dia juga tahu bahwa di sini makhluk tersebut tinggal. "Mbak, kamu udah lama banget gak pulang, emang gak merasa kangen sama apartemen?" Adrian mencoba basa-basi. "Gak, karena kalian juga jarang mau ngomong sama Mbak. Terus kalau dipikir, untuk apa juga Mbak pulang cuma buat diam? Jadi beberapa hari kemarin saat mendapatkan libur, Mbak memutuskan tidur di kosan teman aja." "Oh gitu ya, tapi selama Mbak pergi, aku dengar ada suara-suara aneh dari unit ini loh." Adrian sengaja memancing. Julie tidak kaget, dia masih santai. "Kamu tahu sendiri, kalau emang banyak makhluk usil yang mendatangi Mbak. Jadi wajar saja mereka menguasai tempat ini saat Mbak gak ada." Adrian manggut-manggut, dia mengeluarkan makanan cepat saji yang sudah mereka pesan. "Mbak gak ada niatan buat manggil orang pintar kesini gitu? Takutnya Mbak bakalan kenapa-napa berurusan dengan makhluk seperti itu. Contohnya kayak unit Jenny, ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Jenny langsung memanggil orang pintar, dan semuanya beres dalam waktu singkat. Gak baik kalau Mbak cuma diam saat mendapatkan gangguan, gak selamanya makhluk itu dalam batas wajar." "Adrian, apa yang terjadi di unit Mbak sangat berbeda dengan kasus Jenny. Bukan hanya satu tapi ada banyak. Kalau di unit kamu cuma ada satu, yang usilkan Jen?" tanya Julie sembari melirik Jenny yang hanya diam. Adrian menyikut lengan Jenny, gadis itu mendadak terlihat takut. Bisa bahaya bila Julie menyadari keadaan Jenny sekarang. "Jen, lagi sakitkah? Kenapa hanya diam saja sedari tadi sih? Atau jangan-jangan kamu gak senang datang ke unit Mbak ya?" Jenny menghela nafas diam-diam, dia menggeleng. Sebisa mungkin menyadarkan dirinya, agar tidak terlihat bodoh sekarang. "Aku cuma lapar, bisa kita makan sekarang?" Julie tidak mengalihkan tatapan matanya sama sekali, sangat terasa tidak nyaman. Jenny terus berusaha menjadi lebih baik. "Oke, ayo kita makan. Setelah ini kita bisa lebih banyak ngomong, kalau perut udah kenyang. Mbak ambil air putih dulu untuk kalian." Julie tersenyum licik, kalau berbalik badan meninggalkan Adrian dan Jenny. Dia melangkah menuju ke dapur demi mengambil air. "Lo kenapa sih Jen? Kalau gak siap gitu seharusnya bilang dari awal. Kita udah ada di sini, jadi tolong banget kerjasamanya. Jangan memperlihatkan ketakutan lo," Adrian berbisik pelan. "Adrian, badan gue kerasa gak enak setelah masuk ke sini." Mata Mbak Julie terus lihat gue. Entah kenapa gue merasa sakit cuma karena bertatapan sama dia. Adrian sedikit paham maksud Jenny, dia pernah mendengarkan hal seperti ini. Katanya seseorang yang mempunyai banyak ilmu, memang bisa membuat lawannya lemah hanya melalui tatapan mata. Meski tidak membuat Jenny merasa sakit, akan ada rasa tak nyaman dalam diri gadis itu. Adrian menyentuh tangan Jenny. Rasanya sedikit dingin. "Jangan tatapan sama dia lagi, alihkan tatapan mata setiap kali dia natap lo. Dia berusaha mencari kelemahan lo sekarang, atau parahnya Mbak Julie tahu niat kita datang ke sini." Jenny membulatkan matanya, benarkah gadis itu sudah tahu? "Kenapa kalian bisik-bisik gitu segala sih? Ngomong aja dengan suara yang keras, Mbak gak bakalan merasa terganggu kok. Lagian Mbak hanya tinggal sendiri." Jenny katanya agak mules, makanya dia mau izin ke toilet sebelum makan. "Oh, kenapa gak bilang dari tadi? Kamu tahu di mana toiletnya kan? Atau perlu Mbak anterin sekarang?"
Jenny pikir ini kesempatannya untuk melihat makhluk itu. Adrian sudah memberikan kode kepada Jenny secara natural. "Gak usah Mbak, aku mungkin agak lama karena rada mules. Ya udah aku ke toilet sebentar ya, kalian kalau mau makan duluan juga gak apa-apa." Sebelum pergi, Adrian menyerahkan ponsel kepada Jenny. "Biar gak bosan di toilet." Jenny mengangguk, padahal dia bukan orang yang suka membawa ponsel ketika di toilet. Tapi bisa jadi Adrian akan berkomunikasi dengan dirinya melalui ponsel. Jenny melangkah dengan cepat. Dia membuka pintu tersebut tapi tidak bisa karena sudah pasti terkunci. Jenny menarik nafas dalam-dalam. Dia mengintip melalui sedikit lubang yang ada di pintu. Jenny menutup mulutnya. Dia hampir mengeluarkan suara kala melihat sebuah mata besar yang juga sedang mengintip ketika dia melihat ke dalam sana. Tubuh Jenny bergetar, ini terasa sangat berat. Dia hanya perlu melihat bentuk makhluk itu sekarang. Jenny meremas kedua sisi rok yang dikenakan untuk mengumpulkan keberanian. Ketika Jenny mengintip sekali lagi, makhluk itu sudah tidak berada di dekat pintu. Ruangannya sangat gelap, Jenny hanya mendapatkan cahaya dari sinar bulan yang masuk melalui sela jendela. Jenny berusaha keras mengamati, makhluk itu sepertinya berwujud seorang laki-laki. Tubuhnya sangat besar, bukan sosok jin perempuan. Jenny memundurkan langkahnya ketika merasa cukup. Dia sesegera mungkin berlari ke arah toilet dengan jantung berdegup kencang. Beberapa menit, Jenny habiskan untuk merenung dalam ketakutan. Dia memang tidak bisa melihat secara jelas, tapi setidaknya Jenny sudah tahu makhluk seperti apa di dalam sana. Tidak terlalu menakutkan karena Jenny belum bisa menatap wajahnya langsung. Jenny kembali keluar dari toilet saat melewati pintu tadi. Suara seperti ada yang berusaha membuka dari dalam terdengar. Jenny mendekat. Apa makhluk tersebut berusaha keluar sekarang? "Jen!" Julie berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan tatapan tidak senang. "Sedang apa kamu di sana? Apa kamu lupa di mana letak toilet di unit ini?" Jenny menggeleng, melepaskan tangannya dari gagang pintu yang baru saja dia sentuh. "Aku habis dari toilet dan dengar ada suara di dalam sini." "Jenny, Mbak udah kasih tahu kamu soal kamar itu. Kenapa kamu masih penasaran sih?" Jenny melangkah mundur, dia sedikit takut. Tapi beberapa detik kemudian Julie kembali tersenyum. Jenny mengerutkan dahinya, secepat itu ekspresi Julie berubah. Namun Jenny masih belum berani mendekat ke arah posisi Julie. Jenny berusaha membaca situasi. "Ayo kita makan, kamu kelihatan pucat. Jangan coba-coba deketin pintu itu, kamu bisa berada dalam bahaya misal keras kepala." Jenny mengangguk patuh, dia harus terus berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Meski Jenny curiga, kalau Julie memang sedang berpura-pura tidak tahu dengan rencana mereka. Jenny langsung berteriak kala membuka matanya. Indah berada tepat di ujung kakinya, sedang berdiri menunggu Jenny bangun. Dia jelas kaget dengan kondisi seperti sekarang. Apalagi Indah hanya diam saja, sembari menatap lekat ke arah dirinya. "Mbak, kenapa kamu berdiri diam aja di situ?" "Saya baru masuk ke kamar kamu, Jenny." "Kamu lagi mimpi buruk ya?" Jenny menggeleng, dia duduk di atas tempat tidurnya. Tangannya meraba ke bagian leher, yang mendadak terasa agak panas. Apa ini semua terjadi karena efek semalam setelah dia melihat setan itu? "Gimana? Semuanya berjalan dengan lancar, Jen? Tadi malam kamu langsung masuk ke kamar,
Mbak juga gak berani ganggu takutnya kenapa-kenapa. Mbak, aku mendadak jadi takut. Padahal tadi malam masih baik-baik aja, sekalipun aku udah lihat makhluk yang ada di dalam sana. Aku juga gak mimpi buruk setelah kembali, tapi jantung aku berdetak kencang sekarang. Indah duduk di kasur Jenny, memandang wajah perempuan yang jauh lebih muda daripada dirinya. Jenny terlihat pucat, keringat membanjiri dahi gadis itu. Padahal ini masih pagi, cuaca juga terasa sangat sejuk. Aku rasa bukan takut karena hantu. Tapi aku takut sebab Mbak Julie sepertinya udah tahu niat aku sama Adrian datang ke sana untuk apa. Dan dia cuma acting seakan gak tahu. Misal aku ke sana lagi, Mbak Julie pasti bakalan semakin curiga. Aku gak mau ketahuan, jadi gimana dong? Kalau emang apa yang kamu bilang benar, berarti kamu harus melakukan cara yang sama seperti Julie. Kamu juga bisa berpura-pura bodoh, seakan gak ada yang terjadi. Kamu bisa datang lagi ke sana, waktu Julie gak ada. Kalau emang takut ketahuan sama dia, coba menghindar dari Julie sebisa kamu. Ingat, kalau Julie udah berangkat kerja dia bakalan lama pulang. Jadi gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya, Jen. Gak mungkin aku ke sana saat gak ada Mbak Julie, dia selalu bawa kunci kemanapun dia pergi. Soalnya kata Adrian gak ada kunci cadangan yang bisa membuka pintu apartemen Mbak Julie. Jen, kamu bisa melakukan itu dengan menduplikat kunci tersebut. Kamu bisa mengambil kunci apartemen Julie sementara waktu. Jenny menggeleng, hal itu jelas sangat susah untuk dilakukan. Mengingat Julie saja sudah curiga kepada mereka berdua. Bagaimana bisa Jenny mencuri kunci lagi dan melakukan duplikat di waktu singkat? Aku bakalan istirahat dulu dan memikirkan cara lain, masih ada banyak waktu. Aku cuma gak mau terlalu tergesa-gesa dan berakibat gak baik untuk diri aku sendiri. Ya sudah, istirahat aja Jen kalau kamu masih takut. Tapi jangan ditunda terlalu lama melanjutkan ide ini. Semakin kamu takut, maka akan makin lama kamu berada dalam bahaya. Julie yang bisa lebih dulu menyerang kamu, kalau gak ada pergerakan dari arah kamu. Jenny mengangguk paham, dia tidak menyerah. Hanya saja mentalnya tidak akan baik-baik saja, bila terus memaksakan. Bisa-bisa Jenny akan jatuh sakit dalam waktu dekat. Ayo, kamu siap-siap ke kampus Jen, Mbak mau berangkat sekarang. Jenny mengangguk, setelah merenung beberapa menit. Dia akhirnya turun dari tempat tidur untuk bersiap-siap. Dia memutuskan menghilangkan sebentar pemikiran tentang ide yang akan dia lakukan. Mungkin saja setelah menenangkan diri, Jenny mendapatkan jalan yang lebih mudah. Jenny berhasil sampai ke kampus tanpa bertemu dengan Julie di area apartemen. Dia merasa lega, setidaknya tidak menambah tekanan, hanya karena melihat perempuan itu. Sangat takut bila ekspresi wajahnya mengundang kecurigaan Julie semakin dalam. Singkat cerita, Jenny mengajak Adrian untuk bermain sepeda bersama. Kepala mereka sudah terlanjur sakit, karena terus saja memikirkan ide apa yang harus dilakukan untuk membongkar rahasia Julie. Tapi tidak ada yang bisa dan cocok untuk dikerjakan. Setelah berputar mengelilingi taman, keduanya duduk di kursi. Sembari memakan es krim di hari yang hampir siang. Adrian, apa kita coba cari tahu dulu rahasia Mbak Indah? Tanya Jenny tiba-tiba. Maksud lo Jen, kenapa tiba-tiba jadi Mbak Indah? Satu aja belum kelar Jen, kenapa pindah haluan sih? Jenny juga bingung, dia sudah memikirkan banyak hal.
termasuk mengamati kebiasaan Indah di hari-hari biasanya. Tapi Jenny tidak pernah merasa takut seperti yang dia rasakan kala bertatapan dengan Julie. Semuanya sama, Indah terlihat persis seperti dulu kala Jenny masih memiliki penjaga di sampingnya. Malah bengong Jen, kalau gak ada alasan kenapa curiga sama dia. Gue gak bisa mengiyakan. Satu-satu dulu. Gue gak mau berada dalam bahaya kalau mencari tahu kedua rahasia sekaligus. Mbak Julie yang dekat sama kita aja, susah untuk tahu apa rahasia dia. Apalagi modelan Mbak Indah yang tertutup. Pernah ada gak sih orang yang tinggal bareng sama setan? Tapi gak tahu kalau dia lagi tinggal sama setan. Ngaco Jen, mana ada yang begitu? Bego banget misal kalau gak bisa bedain mana manusia mana yang bukan. Kebanyakan nonton film, bikin lo jadi halu tau gak Jen? Gue sama sekali gak kepikiran soal yang kayak gitu. Meski apartemen itu horor, tapi gak ada yang tinggal sama setan. Kalau Karen sendiri, tinggal sama siapa dia? Gue kok gak pernah lihat teman seunitnya. Jen, gue juga gak terlalu kenal. Malas juga tanya karena Karen gak bakalan kasih tahu misal bukan gue yang cari dan mancing respon duluan. Dia merahasiakan hidupnya rapat juga, senang kalau sendirian dan jauh dari keramaian. Udahlah, ayo kita pulang. Makin lama di sini rasanya tambah berkeringat aja, mending kita balik ke apartemen bisa mandi dan tiduran. Adrian, gue gak mau pulang sekarang, pengen di sini aja lebih lama. Adrian kembali duduk di sisi Jenny. Kenapa? Masih takut sama Mbak Julie Jen? Kalau gini terus rencana kita gak bakalan jalan. Ayo, kita cari cara supaya bisa duplikat kunci apartemen Mbak Julie. Susah Adrian, gak akan bisa meski lo coba. Dia udah curiga sama kita, jangan nekat lagi. Jen, gak ada kata gak bisa dalam hidup gue. Belum dites aja lo udah langsung nyerah. Pokoknya gue bakalan bantu lo sampai berhasil. Ayo semangat, gak boleh putus asa. Masih ada peluang di depan mata. Jenny bangun dari posisi duduknya. Seberapa keras Adrian berusaha memberikan kata penenang dan terus saja mengatakan akan membantu. Jenny tetap tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Hujan tiba-tiba turun begitu deras, Jenny bangun karena mimpi buruk. Dia meraba-raba untuk mencari di mana letak HP-nya. Setelah menyalakan ternyata pukul 1 pagi. Suara seperti dentuman atau petir, Jenny tidak bisa menebak karena dia berada di dalam ruangan. Jenny berusaha abai dan memejamkan matanya. Jenny berjalan keluar dari kamar. Tidak ada Indah, sepertinya gadis itu masih tidur. Perlahan Jenny membuka pintu depan. Dia mendekati Adrian yang berada di depan pintu unit Julie. Adrian, ini beneran lo? Jenny sedikit ragu. Iyalah Jen, siapa lagi kalau bukan gue? Kenapa lo ikut bangun dan keluar di jam sekarang? Bahaya tahu kalau misal lo sendiri. Itu berlaku juga buat lo yang keluar sendirian. Yakin emang suaranya berasal dari dalam sini? Menurut gue sih iya, Mbak Julie pergi kerja sebelum jam 12 tadi. Begitu gue dengar suara dari sini, gue langsung cepat-cepat bangun untuk cek. Kayaknya makhluk di dalam, sama berusaha untuk kabur lagi. Keduanya menempelkan telinga ke pintu. Bukan hanya suara seperti ketukan saja, tapi juga terdengar ada beberapa barang kaca yang dijatuhkan ke lantai. Lo tunggu di sini, gue bakalan coba cari alat supaya bisa buka pintunya.
Adrian mencengkeram tangan Jenny. Jangan gila, kita bisa mati malam ini kalau nekat masuk ke dalam. Ini kesempatan kita Jen, gak tahu kapan bakalan ada kesempatan kedua. Gue bakalan melakukan apapun, supaya bisa masuk ke dalam Jen. Pokoknya lo Jen jangan takut, gue yakin kita bakalan berhasil. Adrian berpikir sebentar, kemudian melepaskan tangan Jenny dari genggamannya. Ya udah gue berusaha percaya sama lo. Cepat ambil peralatan yang memungkinkan untuk membuka pintu ini. Cari alasan yang logis, supaya gak ada yang curiga sama lo. Jenny mengangguk paham, dia segera berlari menuju lantai 1. Sementara Adrian masih berada di depan pintu kamar Julie. Jenny harus bergerak cepat, tidak akan ada hal buruk yang boleh terjadi malam ini. Mas Dimas, boleh aku pinjam peralatan untuk buka pintu? Kamu mau buka pintu mana emang jam segini? Kamar mandi aku gak bisa dibuka, padahal aku lupa matiin air kerannya tadi. Takut bakalan banjir terus mengalir kemana-mana. Oh gitu, ya udah ayo mas bantu. Mana bisa kamu melakukannya sendiri? Gak usah mas. Ada Adrian yang bakalan bantuin aku kok. Cuma perlu alatnya aja, aku bakalan balikin secepatnya kalau udah siap. Dimas terlihat curiga, tapi dia tetap memberikan perlengkapan itu kepada Jenny. Jangan aneh-aneh kamu ya sama Adrian ya, udah malam ini. Gak baik perempuan sama laki-laki berada di satu tempat yang sama. Iya, gak akan aneh-aneh kok mas. Mas jangan berpikir berlebihan, Adrian murni mau bantu aku aja. Jenny mengambil alat itu dan berjalan dengan santai. Saat langkahnya sudah tidak bisa dilihat oleh Dimas, dia langsung berlari secepat mungkin. Adrian masih berada di depan kamar Julie, suara-suara terdengar semakin keras dari dalam sana. Nah, coba lo buka. Lo yakin bakalan bisa menanggung semua konsekuensinya kan? Adrian menanyakan sekali lagi karena takut Jenny menyesal. Iya, bawel banget deh. Gak akan ada hal buruk, cepat buka aja sebelum ada yang curiga dan lihat kita di sini. Adrian melihat ke sekeliling untuk memastikan semuanya aman. Setelah itu dia berusaha membuka pintu. Alisnya berkerut, ada yang aneh. Kenapa pintunya bisa dibuka dengan sangat mudah? Hanya dengan sekali percobaan, padahal pintu apartemen itu bukan hal yang mudah untuk dibobol. Ayo masuk, kenapa malah diam aja di situ? Lalu Jenny masuk. Kondisi di dalam remang-remang, karena hanya ada satu lampu yang menyala, tepatnya lampu kamar Julie. Tiba-tiba, Jenny menghentikan langkah kakinya. Kenapa Jen? Tanya Adrian tidak mengerti. Kamarnya masih terkunci rapat, kayak terakhir kali. Lo yakin suara itu dari dalam sini? Adrian mengangguk, dia juga bisa melihat bahwa pintunya terkunci. Iya Jen, kayaknya dari belakang, mana tahu bukan cuma satu makhluk yang ada di sini. Jenny mendadak merinding. Dia ingat bahwa Julie sendiri berkata, memang bukan satu makhluk yang ada di sini. Mereka berjalan semakin ke dapur. Jenny mendadak kesulitan bernafas ketika bertatapan dengan seseorang yang ada di dapur. Hai, kenapa kalian berusaha menghancurkan pintu unit Mbak? Malam-malam begini? Tanya Julie, kemudian menjatuhkan piring yang ada di tangannya dengan sengaja. Matanya terus saja menatap ke arah Jenny dan Adrian secara bergantian. Tunggu, jadi Jenny dan Adrian berhasil masuk ke dalam perangkap perempuan itu malam ini kah? Jenny membeku di tempat, matanya menatap Julie lekat-lekat.
Wanita itu menatap Adrian, juga Jenny secara bergantian. Banyak sekali piring, ataupun gelas yang sudah pecah berserakan di lantai. Sengaja memang dilakukan supaya bisa memancing kedatangan mereka berdua. Kenapa diam aja, hah? Gak ada salah satu dari kalian yang mau jawab pertanyaan Mbak barusan. Kalian udah melakukan kesalahan karena merusak pintu dan masuk sembarangan tanpa izin loh. Adrian menyikut Jenny, mereka berdua sama-sama bingung harus menjawab apa. Tadi aku dengar ada suara berisik di dalam sini. Makanya aku keluar dari unit dan lihat udah ada Adrian di depan unit kamu. Kami berdua cuma mau ngecek karena takut ada sesuatu yang buruk. Oh, apa ya kah begitu? Tanya Julie, alisnya sedikit terangkat. Terlihat tidak percaya dengan jawaban yang Jenny berikan. Harusnya kalian ketuk dulu untuk memastikan siapa yang ada di dalam. Bukan langsung merusak pintu kayak gini dong. Mbak gak bisa menerima alasan kamu barusan, Jen. Tadi aku lihat kamu udah berangkat kerja, Mbak. Makanya aku kira beneran gak ada orang di unit ini. Aku aja bingung, kenapa bisa tiba-tiba kamu ada di dalam sini. Adrian ikut memberikan jawaban supaya Jenny tidak terpojokkan. Ya karena Mbak sengaja untuk memancing kalian untuk kemari. Ternyata tebakan Mbak beberapa hari ini benar. Jadi apa sih yang sebenarnya kalian cari sampai berulang kali datang ke sini? Jenny meneguk ludahnya, ternyata benar Julie sudah tahu rencana mereka berdua. Ayo, Mbak tunggu jawaban kalian berdua. Jelas kamu sama Adrian tahu dan punya rencana karena selalu sepakat untuk datang ke sini bareng-bareng. Salah satu dari kalian harus menjawab pertanyaan bab barusan. Mbak, setiap kali kamu gak ada di unit, aku dengar ada banyak suara aneh yang datang di sini. Bahkan, aku pernah ngobrol secara langsung. Aku kira itu suara kamu waktu itu. Dia minta untuk dibukakan pintu, tapi aku menolak karena aku sadar itu bukan kamu. Aku cuma mau tahu aja, Mbak. Apa benar kamu pelihara makhluk yang gak seharusnya ada di sini? Julie terlihat sangat tenang dengan pertanyaan Jenny yang bisa dikatakan sangat berani. Sepertinya dia memang sudah menduga bahwa alasan itu adalah bagian dari rencana Jenny dan Adrian. Menurut kamu, apa semuanya mungkin? Aku gak bisa jawab sebelum kamu sendiri yang menunjukkan. Apa yang sebenarnya ada di dalam kamar yang selalu terkunci? Malam itu waktu kita makan bareng, aku intip ke dalam kamar, dan memang ada makhluk besar dan seperti laki-laki. Oh, ternyata kamu lebih lancang daripada dugaan Mbak ya, Jen. Terus semisalnya Mbak memang memelihara makhluk itu, apa urusannya sama kamu, hah? Apa mengganggu kamu, sampai bertindak terlalu jauh seperti sekarang, Jen? Julie berteriak. Jantung Jenny berdegup kencang, karena selama kenal Julie selalu berbicara dengan lembut. Sekarang Julie berteriak, matanya melotot. Benar-benar terlihat sangat marah. Jenny menunduk karena tidak berani bertatapan lebih lama. Jawab saya, Jenny, apa itu mengganggu kamu? Apa cuma karena penasaran, makanya kamu datang ke sini? Jenny meremas celananya. Dia berusaha untuk berani, tidak mau terlihat kalah malam ini. Iya, itu semua mengganggu aku. Gak nyaman rasanya tinggal sama orang yang memelihara sesuatu yang gak seharusnya di sini. Selama kamu pergi, makhluk peliharaan kamu terlalu berisik. Kamu pikir kami yang tinggal di lantai 4 gak merasa terganggu? Oh begitu, Jen, saya minta maaf kalau kamu merasa terganggu. Saya janji bakalan membuat kamu lebih terganggu lagi nantinya. Maksudnya apa, Mbak?
Adrian tidak mengerti dengan maksud ucapan Julie. Silahkan pergi dari sini, saya gak punya waktu untuk menjelaskan kepada kalian. Saya udah gak mau melihat kalian berdua ada di sini. Tapi jangan mengira ini semua sudah berakhir. Kalian berdua harus bertanggung jawab untuk kerusuhan yang kalian ciptakan sendiri. Aku gak akan pergi sebelum ketemu sama makhluk yang ada di dalam kamar itu. Jenny berusaha keras, sudah melangkah terlalu jauh, dia tidak mau menyerah sekarang. Saya gak akan memberikan izin. Tolong pergi di sini sebelum saya memanggil security dan mengusir kalian, serta membawa kasus ini ke ranah hukum. Adrian menarik tangan Jenny. Ayo kita pergi sekarang, gak ada yang bisa kita lakukan lagi. Jenny menahan diri agar tidak melangkah, tapi tenaganya tidak cukup kalau harus berhadapan dengan Adrian. Jenny menolak fakta bahwa rencana yang sudah disusun dengan matang bersama Adrian hancur total. Tidak ada rasa semangat dalam dirinya ketika berangkat ke kampus. Dia masih berharap bahwa semua kejadian yang terjadi tadi malam hanya sebatas mimpi saja. Namun apa boleh dikata, baru bangun tidur saja dia langsung diingatkan oleh Indah bahwa semuanya berakhir. Tapi bagi Jenny semuanya baru sebatas permulaan. Dia hanya perlu lebih hati-hati dalam mengambil keputusannya. Riuh terdengar dari segala penjuru. Rani menarik tangan Jenny ketika gadis itu masih sulit mencerna apa yang terjadi. Mereka berdua berdiri di lapangan di mana semua orang berada. Lihat ke atas sana. Rabu menunjuk ke atap gedung. Mata Jenny membulat sempurna, seorang mahasiswa perempuan berdiri di lantai paling atas. Ada beberapa orang yang berusaha membantu gadis itu di sana, tapi dia terlihat menolak. Dia mau bunuh diri? Tanya Jenny terbata-bata. Kayaknya iya, dari gosip yang beredar dia diperkosa sama salah satu senior di organisasi. Dia udah berusaha lapor ke dekan, tapi gak ada tindakan yang diambil. Hanya karena cowok itu berasal dari keluarga kaya dan punya backingan. Penjelasan Rani membuat Jenny sadar kalau dunia memang sangat tidak adil. Selalu berpihak kepada orang kaya dan punya kuasa. Meski mereka bukan korban tapi akan selalu aman hanya karena bisa membayar. Jangan lompat, tolong turun dari sana. Ini semua bisa dibicarakan baik-baik, jangan coba melompat. Kamu bakalan nyesal kalau lompat. Keadilan masih bisa ditegakkan. Itulah serangkaian ucapan yang berusaha dilakukan untuk membujuk. Namun Jenny kira semuanya sudah terlambat. Gadis di atas sana tampak sudah sangat pucat dan kehilangan harapan. Dia bakalan loncat gak, menurut lo Jen? Tanya Rani, tangannya yang sedang menggenggam Jenny terasa semakin dingin. Iya Ran, udah gak ada harapan kayaknya. Dia juga kelihatan putus asa. Buktinya dia terus menolak waktu diberikan bantuan oleh beberapa orang di atas sana. Kenapa baru sekarang orang bertindak sih? Padahal dia udah coba buat ngadukan. Kenapa waktu mau bunuh diri mereka baru menunjukkan rasa simpati? Iya, semua orang emang munafik dan so baik sekarang. Misal dia gak jadi bunuh diri dan kembali lanjut kuliah. Pasti bakalan ada orang-orang yang usik kehidupannya. Semua orang berteriak ketika gadis itu mengambil ancang-ancang untuk melompat. Tapi Jenny tidak bersuara sama sekali. Dia hanya menyaksikan bagaimana gadis itu melayang di udara sampai akhirnya terjatuh. Tidak ada darah yang keluar karena lompatan yang dilakukan dari lantai 4. Gadis itu terjatuh ke matras yang sudah disiapkan di bawah.
Jika penyelamatan telat dilakukan dalam beberapa detik, maka sudah dipastikan akan ada berita tentang bunuh diri hari ini dan merusak reputasi kampus. Semua yang menyaksikan bernafas lega, tapi tidak dengan perempuan itu, yang berteriak marah dan tak terima sebab usahanya gagal. Udah selesai, ayo ke kelas. Jenny menatap semuanya dengan sorot hampa. Rani sampai bingung, kenapa Jenny terlihat sangat santai. Sementara dirinya saja gemetaran, meski perempuan itu tidak meninggal. "Jen, lo lagi kenapa sih? Kenapa gak panik sama sekali karena kejadian barusan?" Tanya Rani menuntut jawaban saat mereka berdua semakin menjauh dari lokasi kejadian. "Dia gak meninggal Ran, gue cuma berharap setelah ini pihak kampus bakalan ada di pihak dia. Dan menuntut si cowok sekalipun dia punya kekuasaan. Setelah kasus ini, gue kembali sadar apa yang harus gue lakukan ya Ran? Apa Jen, lo mau berusaha bantu si cewek mendapatkan keadilankah?" Jenny mengangguk mantap. "Itu salah satu alasannya. Satu lagi gue pengen tahu kronologi gadis yang bunuh diri di apartemen." Mendadak gue keingat belum mendapatkan jawaban atas itu. Jika dia gagal mengungkapkan rahasia Julie, maka ada hal lain yang ingin Jenny cari tahu sembari menyusun rencana baru. Semoga saja, kali ini dia tidak kembali gagal seperti tadi malam. Pulang ke apartemen dengan suasana yang berbeda. Itu hal pertama Jenny sadari. Semuanya berubah total, Julie tidak akan pernah datang untuk menyapa. Kemudian berbicara dengan baik kepada dirinya seperti sebelumnya. Masa-masa itu telah berakhir, Jenny sama sekali tidak keberatan. Karena dari gelagat Julie malam tersebut, dia memang jahat dan tidak sesuai dengan ekspektasi Jenny selama ini. Sudah seharusnya dia menjaga jarak daripada berada dalam bahaya karena keras kepala. Jenny duduk di sisi Indah dengan perasaan ragu. "Mbak, cuma kamu seseorang yang bisa aku percaya sekarang setelah Adrian. Bolehkah aku tanya beberapa hal?" "Tentang apa dulu yang kamu mau tahu Jen?" Tanya Indah. "Tadi di kampus, ada mahasiswa yang mencoba buat bunuh diri. Tiba-tiba, aku keingat soal cerita yang terjadi di sini. Apa aja yang kamu tahu soal insiden gadis yang bunuh diri di sini, Mbah?" "Jen, sekarang kamu sedang tinggal di apartemen ini dan menanyakan hal itu kepada saya. Kamu gak takut emang bakalan dapat gangguan?" Setelah mencoba menggali informasi yang gak seharusnya kamu tahu. Jenny menggeleng, dia siap menerima semua resiko makanya dia ingin tahu. Menahan diri juga yang ada semakin penasaran saja, aku mau mendapatkan banyak informasi. Mungkin dalam waktu dekat, aku udah gak bisa mencari cara membongkar rahasia Mbak Julie. Makanya aku berusaha mencoba hal lain. Tolong banget kasih tahu aku, apa aja yang kamu tahu." Indah menghela nafas berat, dia terlihat kesusahan menceritakan semuanya kepada Jenny. Tapi jika menolak, perempuan itu akan lebih putus asa daripada sekarang. "Mbah hanya akan memberitahu kamu beberapa hal yang mungkin bisa membantu kamu dalam mengambil tindakan." Jenny langsung bersemangat, dia mendekati posisi duduk Indah. Akhirnya ada hal lain yang bisa Jenny dapatkan malam ini. Awal-awal Mbak datang ke sini, kejadian itu baru berlangsung setelah 2 atau 3 bulan. Makanya waktu Mbak minta supaya tinggal di lantai 4, resepsionisnya kayak kaget. Dan berusaha menawarkan unit di lantai lain kepada Mbak yang emang udah rame penghuninya. Cuma karena Mbak tahu banyak kamar kosong di sini, ya udah Mbak tetap pengen di lantai 4.
Kamu tahu sendiri kalau Mbak lebih suka tinggal di tempat yang gak ramai, juga kurang berisikan Jen. Mbak gak bisa kalau harus berbaur dengan banyak orang. Jenny menyimak, dia merasa sangat tertarik. Karena Indah sampai berbicara panjang lebar untuk menceritakan kepada dirinya. Terus Mbak tanya, kenapa saya gak boleh tinggal di lantai 4 padahal banyak kamar yang kosong? Waktu itu resepsionis bilang, kalau emang baru ada kejadian gadis bunuh diri dia suka gentayangan. Terus respon Mbak berusaha keras, mengatakan gak masalah kalau tinggal di lantai 4. Karena Mbak pribadi juga, bukan tipe yang percaya sama hal mistis. Mbak meyakinkan resepsionis itu, dan akhirnya mereka setuju memberikan kesempatan Mbak tinggal di sini. Terus awal-awal kamu tinggal, pernah ada gangguan yang terjadi? Cuma pernah ada suara-suara kayak perempuan nangis, sama langkah kaki orang yang bolak-balik di koridor setiap tengah malam. Mbak kurang yakin itu jam berapa, mungkin dari pukul 12 sampai 3 pagi. Bagi Mbak itu semua hal wajar, waktu pertama kali pindah ke tempat baru dan diganggu oleh makhluk halus. Mbak juga bukan tipe yang percaya dengan hal seperti itu, karena semakin kita percaya malah tambah gak tenang. Makanya Mbak gak gentar sama sekali dan selalu bisa tidur nyenyak. Tapi, dia gak pernah menampakkan dirinya ke kamu? Indah menggeleng. Terlihat berusaha mengingat lagi, rangkaian cerita saat dirinya baru-baru pindah kemari. Sudah agak lama, jadi wajar misal dia lupa. Cuma pernah ketemu di mimpi aja kayaknya Jen. Sekilas saya lihat perempuan itu, emang kelihatan sedih banget. Tapi untuk mengingat wajahnya dengan jelas, saya gak bisa ingat. Jenny manggut-manggut, berarti tidak seram seperti cerita kebanyakan orang. Atau sebenarnya seram, tapi terasa datar karena Indah yang bercerita. Gadis ini sama sekali tidak menampilkan banyak ekspresi. Kamu ingat ciri-cirinya gak? Gak Jen, penduduk sini cuma bilang kalau gadis itu keturunan Tionghoa. Punya sifat ceria, banyak teman, dan pekerja bukan mahasiswa. Selebihnya gak ada yang kasih tahu, dan kurang kenal juga mungkin. Jenny menghela nafas, hanya sebatas itu informasi yang bisa dia dapatkan dari semua orang. Kira-kira siapa di sini yang tahu tentang cerita ini ya? Apa Mas Dimas dan Mbak Vika tahu? Saya gak yakin Jen, mereka bekerja di sini juga baru 1 tahun. Ketika saya pindah belum ada mereka berdua. Jadi saya kira mereka gak akan tahu. Aduh, susah banget untuk dapat informasi ya, padahal aku pengen tahu. Jen, saya rasa gak penting banget kalau kamu berusaha cari tahu. Dia sama sekali gak ganggu kamu, kenapa malah nambah masalah aja sih? Bagus kamu fokus aja dengan Julie, jangan meribetkan diri sendiri. Takutnya kamu akan menyesal Jen. Ya mana tahu setelah aku berusaha cari informasi, dia bakalan datang ke kamu. Jenny menjawab dengan santai. Saya beneran gak mengerti tentang jalan pikiran kamu Jen. Saya gak bisa menebak karakter kamu seperti apa, tapi bagi saya kamu kelihatan menjengkelkan. Jenny menyengir saja, Indah terlihat kesal kepada dirinya. Jenny senang saja, sebab sudah bisa membuat Indah menceritakan soal itu. Dia hanya perlu mencari informasi tambahan. Karena suasana di dalam apartemen sangat panas. Jenny tidak sanggup berada di sana. Memutuskan untuk keluar dan mencari angin sebelum rasa kantuk datang. Karen, gue baru tahu lo merokok. Gadis itu buru-buru membuang puntung rokoknya, kala ketahuan oleh Jenny. Dia tampak gugup dan gelisah. Sesekali doang Jen, kalau gue lagi pusing sama tugas dan ada masalah.
Emang lo sendiri gak pernah merokok, Jen? Jenny menggeleng, meski dulu sempat penasaran bagaimana rasanya. Tapi dia selalu mengurungkan niatnya, karena takut mengecewakan sang mama. Kenapa kamu keluar? Udah jam segini, Jen. Gue kira lo udah tidur. Gak, mana sanggup gue tidur kalau di unit merasa panas banget. Makanya gue keluar sebentar untuk cari angin. Lo sendiri kenapa gak tidur? Jen, pikiran gue lagi berisik aja, makanya susah tidur. Udah berusaha penjamkan mata dari tadi cuma gagal terus. Jenny duduk di sisi Karen yang berada di atas tembok setinggi pinggangnya. Cerita aja sama gue daripada dipendam sendiri. Meski gue gak bisa kasih solusi yang baik, tapi setidaknya bisa mengurangi beban pikiran lo setelah mengeluarkan seluruh unek-unek itu. Gue pengen pindah dari apartemen ini, Jen, ucap Karen. Gue udah gak betah ada di sini dan selalu mimpi buruk. Gue penasaran, Jen, kenapa hidup lo selalu damai gak ada gangguan? Karena gak dapat gangguan, gue malah cari cara supaya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan waktu tinggal di sini. Maksudnya gimana cari gangguan itu, Jen? Karen bingung sendiri. Gue berusaha cari tahu soal gadis yang bunuh diri, gue penasaran dengan sosok dia. Gila banget lo ya, Jen, udah dikasih hidup tenang malah cari masalah. Jenny terkekeh, hidup tanpa tantangan rasanya terlalu hampa. Baik saat masih tinggal bersama dengan keluarganya, dia selalu mendapatkan cobaan. Lalu datang ke apartemen yang katanya berhantu, mendadak terasa aman. Itu jelas aneh, dan ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua. Lo pernah didatangi sosok perempuan itu selama tinggal di sini? Pernah, Jen. Waktu awal-awal gue pindah. Selama seminggu gue selalu didatangi, makanya gue gak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan gue sampai tahu di mana letak unit dia. Karena di mimpi, perempuan tersebut selalu ada di sana. Jenny langsung menghadap ke arah Karen ketika mendengarkan itu. Serius lo tahu di mana unit perempuan itu? Karen mendadak gelagapan. Gue gak tahu pasti juga sih. Cuma karena di mimpi gue lihat dia di sana, bukan berarti emang itu unit aslinya. Mengapa Karen mendadak terlihat panik dan takut sendiri padahal Jenny hanya bertanya. Dia sendiri yang keceplosan, padahal mengatakan itu semua bukan karena Jenny memaksa. Iya, gue gak akan percaya 100% juga soal mimpi lo. Tapi bisa itu dijadikan sebagai petunjuk. Selama ini gue cuma tahu dia tinggal di unit lantai 4. Emang unit nomor berapa dia tinggal di dalam mimpi lo? Karen menjadi sangat ragu, dia menyesal karena keceplosan. Ini semua terjadi karena Karen sedang banyak pikiran dan tidak bisa fokus. Unit berapa, Karen? Jenny mengulang perkataannya sebab Karen terus diam, sementara Jenny tidak sabaran. 423, Jen, tepat di samping unit lo. Dia selalu ada di sana waktu ketemu dalam mimpi gue. Akhirnya Karen menjawab setelah mempertimbangkan itu. Terserah Jenny akan melakukan apa, dia tidak ingin peduli. Selamat siang, Mas Dimas. Jenny menyapa dengan ceria, senyum lebar terlihat di wajahnya. Ada apa, Jen? Tumben banget kamu kelihatan senang begini. Biasanya tiap pulang kuliah siang, selalu bermood karena kepanasan. Jenny menyengir, ternyata gelagat dirinya sangat mudah dibaca. Padahal sudah berusaha berakting sebaik mungkin. Aku boleh pinjam kunci, unit 423 gak, Mas? Ada sesuatu yang mau aku cari.
Dimas akhirnya tahu niat Jenny, dia langsung menggeleng. Untuk apa kamu tiba-tiba minta kunci unit itu? Udah lama gak dibuka dan pastinya kotor banget. Emang apa yang mau kamu tahu dari dalam sana, Jen? Mau lihat aja mas, mana tahu nanti aku mau pindah ke situ. Karena udah gak nyaman, tinggal berduaan dengan Mbak Indah lagi. Saya gak menerima alasan apapun, unit itu sudah lama tertutup dan gak akan disewakan kepada siapapun termasuk kamu. Untuk apa juga kamu ke sana? Kenapa? Apa karena pernah ada yang bunuh diri di situ? Tanya Jenny sengaja memancing respon, karena dia sudah tidak bisa sabar terus saja gagal. Ngaco kamu, bukan itu unit tempat bunuh diri. Terus di mana dong mas? Jenny sengaja memancing karena dia ingin tahu. Dimas mengangkat bahunya acuh. Lah mana saya tahu, selama kerja di sini gak pernah penasaran dengan kasus tersebut, karena bukan urusan saya. Kenapa tiba-tiba banget, kamu pengen mencari tahu si Jen? Karena udah 2 kali, aku mimpi berada di apartemen ini dengan banyaknya teka-teki mas. Tapi sayangnya aku gak pernah ketemu dengan wanita itu di dalam mimpi aku. Itu artinya dia emang gak mau ganggu kamu Jen. Bandel banget udah dikasih hidup tenang, malah penasaran sama hal mistis. Aku gak bisa hidup tenang kalau belum tahu. Misal unit 423 emang bukan TKP-nya, coba kasih lihat ke aku gimana kondisi di dalam sana. Benar keras kepala kamu Jen. Unit itu udah terbengkalai selama 5 tahun, karena ada aja kerusakan yang terjadi. Pemiliknya jadi malas merenovasi, sebab bikin rugi terus. Aku cuma mau lihat dengan mata aku sendiri, bukan mendengar penjelasan kamu mas. Setelah memastikan sendiri, aku janji gak bakalan penasaran dan maksa datang ke sana lagi. Janji kalau udah lihat, gak akan ke sana lagi Jen. Dimas membuat penawaran, karena Jenny sulit dimengerti dan susah ditebak. Dia tidak ingin merasa tertipu oleh rayuan gadis itu. Iya mas, kalau aku melawan ucapan barusan, aku siap menerima hukuman. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke sana sekarang. Dimas mencari kunci, kemudian mereka menuju lantai 4. Jenny merasa berdebar, karena tidak sabar datang ke sana. Dia terus saja berharap, bahwa memang unit tersebut yang menjadi tempat gadis itu bunuh diri. Mau kemana? Tumben banget kalian berdua? Tanya Adrian yang merokok di depan unitnya. Karena jarang sekali Dimas sampai datang ke lantai 4. Mau lihat unit 423, makanya gue kesini sama Mas Dimas. Ngapain? Isinya jorok yang ada bikin lo muntah. Ada-ada aja sumpah kerjaan lo Jen. Udah saya kasih tahu tapi dia gak mau dengar. Makanya saja mau menunjukkan secara langsung, supaya Jenny berhenti berulah. Adrian menghela nafas, dia lupa dengan sifat Jenny yang memang sangat susah diatur. Dia membuang rokok terlebih dulu, dan ikut berdiri di depan unit 423 yang pintunya sedang dibuka. Dia tidak bisa membiarkan Jenny hanya berdua saja dengan Dimas. Jenny langsung berteriak, ketika seekor tikus besar berlari mendekat ke arah kakinya saat pintu berhasil dibuka. Udah gue bilang jorok masih aja gak percaya. Mau coba masuk? Gue kayaknya gak sanggup. Dari sini aja tercium bau busuk. Saat Dimas dan Adrian sibuk menutup hidung, Jenny masuk ke dalam sendirian. Unit ini sangat gelap, dia berjalan mendekat ke arah jendela untuk membuka agar masuk cahaya. Pemandangan yang tersaji dari depan unit ini sebenarnya sangat bagus. Kenapa harus dikosongkan dalam waktu lama? Lihat ke atapnya,
keseringan bocor makanya itu jadi salah satu alasan unit ini terbengkalai. Terus kamar mandinya juga kadang tersumbat, habiskan banyak biaya kalau diperbaiki terus. Apalagi misal gak ada yang berminat tinggal di sini. Dimas mau tidak mau, masuk ke dalam tak bisa membiarkan Jenny sendirian. Akhirnya Adrian juga ikut menyusul. Unit ini tidak begitu luas, hanya bisa menampung satu penghuni saja. Seandainya masih berfungsi dengan baik, mungkin Jenny akan meminta pindah ke sini saja. Jenny menendang sesuatu ketika berjalan, dia mengambil buku harian tersebut. "Punya siapa?" tanya Adrian. Jenny menggeleng karena tidak ada nama di depannya. Perlahan Jenny membuka lembar pertama, ada beberapa halaman yang dituliskan. Lalu banyak yang masih kosong. Di halaman pertama tertulis sebuah curhatan. "Seandainya waktu bisa diulang, mungkin aku gak akan pernah menganggap dia sebagai teman. Seseorang yang aku kira baik. Dan melihat aku sebagai keluarga. Ternyata diam-diam menaruh rasa benci dan iri. Aku terus berpura-pura tidak tahu dengan niat dia yang sebenarnya. Karena bagaimanapun aku tulus menyayangi dia sebagai teman dan orang pertama yang aku kenal saat datang ke kota ini." Jenny mengernyitkan dahinya, berusaha menebak buku harian siapa ini. Tumben sekali si pemilik buku tidak mencantumkan inisial atau simbol untuk menandai dirinya. Taruh aja lagi, mana tahu si pemilik bakalan marah kalau kamu baca. Dia gak akan tahu, kecuali pemiliknya udah meninggal. Bisa aja dia datang karena marah, atau mungkin jangan-jangan ini buku harian gadis yang bunuh diri di sini. Dimas menggeleng, dia benar-benar tidak tahu, bukan berpura-pura. Selama ini dia terus menghindar dari hal-hal yang berbau mistis. Sebab memang mau bekerja dalam waktu lama, tanpa harus merasa ketakutan. "Bawa aja Jen, kadang ada petunjuk kalau lo emang mau tahu." Adrian menyarankan itu daripada memaksa Jenny meninggalkan, sudah jelas perempuan itu akan menolak. "Udah kan Jen, ada lagi yang mau kamu lihat? Saya udah gak tahan ada di sini. Dari tadi hidung saya gatal-gatal terus karena banyaknya debu. Sebentar, ada yang harus aku cek lagi." Jenny membuka laci meja belajar, melihat ke bawah kolong tempat tidur. Lalu ke kamar mandi, intinya dia mengecek ke seluruh ruangan dan furnitur yang masih ada di dalam sini. Matanya tertuju kepada lemari besar yang ada di ujung ruangan. Dari modelnya sih sama sekali tidak terlihat kuno, seperti model beberapa tahun ke belakang. Perlahan dia berusaha membuka bagian pintu tengah, namun tak berhasil. Kayaknya terkunci dan kuncinya udah dibawa sama pemilik. Jenny mengabaikan Dimas, dia menarik pintu sisi kanan, rupanya terkunci juga. Lalu ketika tangannya meraih gagang pintu sebelah kiri, Jenny menejamkan mata dengan harapan tidak akan gagal. Sembari berhitung dalam hati sampai angka 3, Jenny menarik pintu tersebut sembari menutup mata. Ketika suara teriakan Dimas dan Adrian terdengar bersamaan. Kala itu juga Jenny membuka mata kemudian melompat mundur. Ada kerangka tubuh manusia yang terjatuh ketika mereka membuka lemari tersebut. "Adrian, ini beneran mayat manusia." Adrian mengangguk, dia meraih ponsel dalam saku celana pendeknya. "Gue telepon polisi sekarang." Polisi langsung datang ke apartemen untuk memeriksa unit 423 sesuai laporan yang didapatkan dari Adrian. Dengan harapan bahwa Jenny akan mendapatkan petunjuk setelah diketahui mayat siapa sebenarnya. Karen yang baru saja pulang dari kampus, langsung mendekat ketika tahu bahwa sedang ramai polisi di lantai 4. "Jen, itu mayat siapa?"
Tanyanya sedikit linglung, mereka baru saja membahas tentang unit ini tadi malam. Kenapa sudah ada sesuatu yang terjadi? Gak tahu juga itu mayat siapa. Mungkin bakalan ada hasil setelah beberapa hari kemudian. Karen mengamati kerangka manusia tersebut. Pasti sudah sangat lama ada di sini, sehingga akan sulit untuk diidentifikasi. Saya akan memberikan kabar kepada kamu, mungkin paling lama seminggu akan ada hasil. Jadi selama itu tolong ditunggu saja. Jenny mengangguk. Saya akan menunggu hasil itu, tolong lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pasti, mungkin saja ini bisa dibilang sebagai kasus pembunuhan. Kami akan mengusahakan yang terbaik, kalau begitu kami semua pamit. Terima kasih karena langsung melaporkan kejadian ini. Jenny bersalaman dengan polisi tersebut. Tersisa mereka berempat yang masih berada di depan unit. Apa ini alasan kenapa unit 423 terbengkalai dan gak disewakan? Mungkin saja Jen, saya benar-benar gak tahu. Selama kerja saya memang mencari kedamaian, supaya saya betah ada di sini. Aku gak menyalahkan kamu, Mas. Aku cuma mau tahu, apa pemilik apartemen ini tahu tentang kejadian tersebut. Karena mustahil, ada orang yang bisa bawa masuk mayat ke dalam unit ini, misal gak ada akses apa-apa. Pemiliknya jarang datang kemari Jen, jadi saya juga gak bisa pastikan. Kita tunggu saja hasil dari polisi. Menebak juga belum tentu benar, yang ada bikin salah sangka. Benar juga, tebakan mereka jelas tidak terbukti valid. Daripada terjadi fitnah, memang sudah seharusnya mereka menunggu dari pihak berwajib. Kayaknya kejadian itu bisa terjadi saat para penghuni di lantai 4 lagi gak ada di tempat. Misal waktu libur semester, karena selama gue tinggal gak ada tanda-tanda unit ini dibuka. Adrian memberikan pendapat setelah memutar ingatannya. Seram banget misal beneran ada pembunuhan dan pelakunya masih tinggal di sini. Gue jadi takut buat ngobrol sama banyak orang. Karen memeluk tubuhnya sendiri karena rasa takut dengan pemikiran berlebihan setelah melihat situasi sekarang. Udah, jangan pada berpikir berlebihan. Semuanya bakalan aman, mungkin aja pelakunya udah gak tinggal lagi di sini. Gak ada orang yang mencurigakan juga. Kebanyakan berpikir buruk, takutnya malah kejadian beneran. Emang gak takut? Jelas takut, pertanyaan Adrian membuat Jenny kesal saja. Saat mereka memutuskan berpisah dan menuju unit masing-masing. Julie datang, tangannya membawa plastik berukuran besar yang tidak dapat dilihat isinya. Mereka hanya bertatapan sekilas, gadis itu masuk ke dalam unitnya. Mendadak Jenny menebak. Apa mayat yang ditemukan di dalam sana ada kaitannya dengan Julie? Wanita itu sudah lama tinggal di sini. Jadi jelas tahu sesuatu yang Adrian tidak ketahui. Jenny. Matanya terbuka, Jenny kesusahan melihat ke sekitar. Dia berada di sebuah ruangan yang tampak sangat terang. Jenny terbaring di tempat tidur, ada perempuan yang berdiri menghadap ke arah jendela. Mbak Indah? Jenny memanggil pelan. Perempuan itu berbalik, tapi wajahnya terlihat kurang jelas dan asing. Bukan seseorang yang Jenny kenal, tidak pernah dilihat sebelumnya. Kamu siapa? Terus aku ada di mana sekarang? Saya cuma mau berterima kasih sama kamu, Jen. Karena udah datang ke unit 423 dan menemukan saya. Hampir 2 tahun saya berada di sana, dan tidak ada yang tahu. Lidah Jenny keluh, mayat yang ditemukan di unit tersebut ternyata bukan gadis Tionghoa.
karena raut wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kemiripan dengan orang sana. Lalu Jenny tersadar, mana mungkin juga mayat gadis bunuh diri berada di dalam lemari. "Mbah, bisa kamu kasih tahu siapa yang melakukan itu?" Perempuan itu menggeleng, air mata menetes di pipinya. Dia menangis beberapa saat dan sulit berbicara, tangisannya menunjukkan bahwa memang sedang kesakitan. "Kamu bisa baca di catatan saya. Untuk memberitahukan siapa orangnya secara langsung, saya gak punya keberanian. Saya takut dan ingatan tentang kejahatannya masih terbayang jelas. Tolong bantu saya, pelakunya tidak seharusnya masih bisa hidup aman setelah melakukan perbuatan keji." "Oh, jadi buku diari itu punya kamu?" Perempuan itu mengangguk. "Tolong bantu saya, Jenny." Jenny mengiyakan, meski dia sendiri bingung harus bagaimana memulai semuanya. Setelah melihatnya tersenyum, Jenny terjaga dari tidurnya. Dia bergegas keluar kamar, ketika melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 5 sore. Benar saja Indah sudah kembali, sedang berada di dapur. "Mbak, aku menemukan mayat di kamar 423. Gerakan tangan gadis itu yang sedang memotong sayuran terhenti. Dia menoleh ke arah Jenny. "Mayat?" "Iya, aku juga kaget banget karena di sana ada mayat. Tadi polisi udah datang dan bakalan memeriksa siapa identitas mayat tersebut. Aku berharap bakalan mendapat petunjuk untuk membongkar lebih banyak rahasia yang ada di sini. Unit itu sudah lama tidak dibuka. Saya kira kenapa ditutup terlalu lama, rupanya karena ada sesuatu yang tersembunyi di sana." Jenny merasa sangat bingung, kenapa respon Indah selalu sama di setiap situasi. Kapan gadis itu akan kaget, padahal Jenny baru saja menceritakan penemuan mayat. Apalagi mayat tersebut ditemukan tepat di samping unit mereka. "Selama setahun lebih, kamu tinggal berdampingan dengan unit yang berisikan mayat. Kenapa kamu gak kaget sama sekali? Atau jangan-jangan kamu udah tahu?" Indah menggeleng. "Bagaimana saya bisa tahu kalau untuk masuk ke sana aja gak pernah? Kamu penasaran dengan sosok mayat itu, Jen?" "Iya, barusan aku langsung mimpi ketemu sama dia. Di mimpi dia bilang makasih ke aku karena udah menemukan jasadnya yang bertahun-tahun ada di sana. Aku juga menemukan sebuah buku diari, kata dia bakalan ada petunjuk. Aku harus bantu supaya dia bisa beristirahat dengan tenang. Lakukan apa yang mau kamu lakuin, mana tahu memang ada kaitannya dengan hal yang sedang kamu cari tahu." "Maksud kamu, soal apa dulu, Mbah?" "Aku penasaran dengan Mbak Juli, lalu aku juga ingin tahu sosok gadis yang bunuh diri di sini. Jadi hal mana di antara dua itu yang kamu maksud?" Indah menatap Jenny, gadis itu menunggu jawaban dari dirinya. Bisa jadi dua-duanya berkaitan. Juli bisa saja menjadi dalang untuk kejadian itu. Kenapa harus Mbak Juli yang harus aku curigai? Ada banyak orang yang tinggal di sini. Jenny sulit menerima, meskipun dia sendiri juga sudah menduga tadi. Bisa jadi Juli menggunakan gadis itu sebagai tumbal. Apa kamu gak bisa berpikir ke arah sana, Jen? Atau kamu masih beranggapan dia sebagai seorang yang baik seperti pertama kali kalian bertemu? Jenny membeku, dia berusaha mencerna. Otaknya sedikit lambat karena baru saja terbangun dari tidurnya. Kalau gadis itu memang dijadikan sebagai tumbal, apa Mbak Juli juga kenal dengan gadis bunuh diri itu? Kemungkinan memang kenal, cepat bergerak Jenny. Saya takut kamu bisa saja menjadi tumbal selanjutnya. Indah mengatakan itu dengan sangat santai,
sementara Jenny merasa bulu kuduknya langsung berdiri detik itu. Nah, udah dulu teman-teman, ceritanya lanjut part 9. Buat yang penasaran gimana kelanjutannya, tetap stay tune di sini ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.